Kenapa nggak fokus kepada sisi nasionalis? Kenapa nggak fokus kepada sisi perbaikan Indonesia ke depan? Soal ekonomi, soal sistem ketatanegaraan gitu. Soal ekonomi sosial misalkan. Apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa diperbaiki. Ini malah ngelantik 313. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang masih menggunakan cara-cara lama. Udah tahu gagal, masih terus dicoba gitu ya. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan AHY. Karena AHY ini kemarin melantik Forum 313. Jadi ceritanya ada 313 Kiai Langgar ini kemudian dilantik oleh AHY dalam sebuah forum komunitas Kiai Langgar. Terus terang ketika baca berita ini pertama kali, saya jadi kepikiran gitu. Apakah ini kelanjutan dari 212? Ya 212 kan udah gagal, udah gak laku gitu ya. Ini rebound 313. Kalau di Pilkada 2017 ada 212, ini nanti di Pilpres 2024 ada 313. Nanti 2029 414. Gitu aja terus gitu. Angka-angka cantik 515, 616. Ya karena terus terang saya kepikiran gitu. Masa iya kebetulan 313? Kenapa jumlahnya tuh pas banget gitu? Kenapa enggak 311 gitu, 3110 gitu ya? Atau 314 gitu. Ini pas sekali 313. Angka cantik gitu. Dan saya jadi bertanya-tanya juga, ini apakah ini kemudian menjadi organisasi sayap dari Partai Demokrat? Ya karena aneh gitu. Partai Demokrat kan adalah partai nasionalis. Tapi organisasi sayapnya kok ya Forum Kiai. Kalau seperti PKB, P3, PAN, ya wajar kalau mereka punya sayap organisasi dari Kiai, ulama gitu ya. Biasa gitu, karena sesuai. Tapi ini Partai Demokrat, forumnya forum komunikasi Kiai. Ya karena kalau dilantiknya sama AHY, maka forum komunikasi ini pasti ya organisasinya ya Demokrat gitu. Karena AHY kan nggak punya jabatan lain kecuali ketum Demokrat gitu ya. Dan nggak ada alasan lain bagi AHY, seorang AHY bisa melantik seorang Kiai gitu. Karena biasanya yang namanya pelantikan itu kan yang ngelantik lebih tinggi derajatnya atau lebih profesional dibandingkan yang ngelantik, yang dilantik gitu ya. Misalkan para kiai, yang ngelantik biasanya ya kiai sepuh gitu ya. Atau calon-calon ustadz, yang ngelantik ya ustadz beneran. Ini forum komunikasi kiai, yang ngelantik AHY. Saya nggak ngerti apakah ini sebatas organisasi biasa saja atau emang mereka ini benar-benar mengakui bahwa AHY adalah keturunan Nabi sehingga dimuliakan gitu. Ya ini salah satunya mungkin gitu, atau mungkin karena keturunan Majapahit seperti yang banyak dinarasikan belakangan ini gitu. Ya saya nggak ngerti lah, tapi dari sini gitu saya semakin curiga bahwa 212 itu kayaknya emang organisasinya ya mereka. Ya karena terbukti gitu, 212 ini meskipun dulu mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 gitu ya. Tapi kan sekarang kita lihat, ketika Prabowo sudah menjadi Menteri Pertahanan, 212 tetap liar. Gak bisa dikendalikan oleh Prabowo. Ini kan artinya kelompok 212 ini punya bohir yang beda, bukan Prabowo. Nah ini apakah sama gitu? Atau lagi-lagi, ini cuma kebetulan aja. 212, 313. Atau ini dalam rangka saingan, gitu ya. Mana tahu gitu. Demokrat ingin swasembada organisasi. Bikin organisasi sendiri. 313. Ya mungkin fungsinya nanti akan sama gitu. Dukungan Pilpres, ya apalagi gitu. Ini kan udah deket-deket nih. Kalau nanti tiba-tiba ada capres-cawapres 313, pasti akan merekomendasikan Demokrat gitu. Forum komunikasi Kiai. Merekomendasikan calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Seolah-olah
ini menjadi representasi kiai seluruh Indonesia. Padahal cuma di Banyuwangi itu. Dan ketika AHY mengklaim ketika acara pelantikan gitu ya, AHY mengklaim bahwa Partai Demokrat semakin dicintai oleh para ulama. Ini kan aneh gitu. Ulama mana yang cinta sama Partai Demokrat? Lawang partai yang banyak korupsinya gitu, siapa yang mau cinta? Gitu. Lawang elit-elitnya yang mantan koruptor masih jadi pengurus sekarang. Masa ia dicintai sama ulama? Ya kembali lagi, kalau partai politik di Indonesia, partai Islam itu kan ada PKB, PAN, P3, udah gitu. Yang lain tuh ada tuh PKS gitu, misalkan yang menampung HTI, FPI gitu kan. Ya kemana lagi mereka kalau nggak ke PKS? Ya pasti ke sana gitu kan. Jadi kalau Demokrat kemudian mengklaim dicintai ulama, ini kayaknya salah sambung. Ya apalagi ketika saya baca pernyataan lain dalam forum ini, katanya mengatakan bahwa Demokrat ini adalah partai nasionalis religius. Setahu saya, yang istilah nasionalis religius itu biasanya digunakan untuk pasangan capres-cawapres. Sama seperti Pak Jokowi misalkan, menggandeng Kiai Ma'ruf Amin, nasionalis religius gitu. Atau Jokowi JK di periode pertama gitu. Pak Jokowi dari sisi nasionalisnya, Pak JK dari sisi religiusnya. Ya meskipun Pak JK itu bukan kiai, tapi kan dia punya membawahi takmir masjid se-Indonesia gitu. Jadi ada sisi-sisi atau faktor-faktor religiusnya. Tapi itu kan biasanya capres-cawapres, bukan partai. Nah ini Partai Demokrat, nasionalis religius. Ya tapi saya terus terang makin yakin untuk tidak memilih Demokrat. Gitu. Karena apa? Ya karena ini salah satunya gitu. Terus memainkan politik-politik identitas gitu, terus menggunakan label-label kiai, ulama. Padahal ya di Indonesia sebenarnya yang nggak perlu yang seperti itu gitu. Yang kita perlukan dalam memilih capres atau memilih partai, ya soal visi misi Indonesia ke depan aja gitu. Soal kiai, ulama ya itu hanya sebatas dukungan aja gitu, bukan kemudian diklaim mendukung Partai Demokrat, dicintai Partai Demokrat. Aneh gitu. Kita tuh sudah bisa melihat dan belajar dari Pilpres 2019 atau Pilkada 2017 gitu, bahwa cara-cara strategi kampanye semacam ini itu kan sebenarnya sangat merugikan sekali kepada kita semua. Nggak peduli siapa yang menang, pada akhirnya akan sama saja gitu. Sama, coba kita lihat di Jakarta misalkan, atau di Indonesia secara umum gitu. Ketika Ijtima Ulama merekomendasikan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, itu kan otomatis seolah-olah milih Pak Jokowi itu haram. Meskipun yang nggak ada gitu. Ada ya, sempat ada fatwanya gitu ya. Dulu tahun 2014, memilih Jokowi itu sempat difatwakan haram gitu ya. Tapi kan itu nggak efektif gitu. Ngapain kita memilih presiden, calon pemimpin di Indonesia yang sebenarnya kita tidak peduli dengan agamanya atau latar belakang keagamaannya gitu. Karena ini tugasnya memimpin negara loh. Bukan ngurusin umat, bukan ngurusin soal keagamaan. Kalau menteri agama, wajar gitu, harus paham soal agama Islam gitu ya. Nah ini presiden, ngapain kita harus memainkan isu-isu atau narasi-narasi kiai, ulama? Ngapain gitu? Dan sudah terbukti gagal tahun 2019 lalu gitu. Kalau di Jakarta mungkin efektif lah, karena Anies bisa menang waktu itu gitu kan. Tapi di nasional kan udah gagal. Ngapain ini kemudian dilakukan sama AHY gitu? Strateginya dikopi lagi gitu, seolah-olah gitu ya. Karena ya pelantikan 313 kiai ini kan pastinya mengarah ke sana. Pastinya mengarah ke Pilpres gitu kan. Enggak ada lagi. Mau apa coba? Dan ya kembali lagi gitu. Partai Demokrat ini kan partai nasionalis, ngapain ngurusin-ngurusin kayak gini gitu. Kenapa nggak fokus kepada sisi nasionalis? Kenapa nggak fokus kepada sisi perbaikan Indonesia ke depan? Soal ekonomi, soal sistem ketatanegaraan gitu. Soal ekonomi sosial misalkan. Apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa diperbaiki.
Ini malah ngelantik 313. Dan selain forum 313 ini, saya juga lihat kemarin AHY itu pakai baju batik gitu ya. Terus ada fotonya AHY. Warna biru, tentu saja warna biru gitu. Masa warna merah? Nggak mungkin lah. Itu warna yang paling dibenci sama partai biru gitu ya. Dan dari desain batik AHY yang dipakai AHY ini, saya jadi inget dengan batiknya Gibran gitu. Ini lagi-lagi kayaknya kopas deh. Ngopi gitu. Udahlah 313 mirip 212, ini batiknya mirip lagi sama Gibran gitu. Karena dulu Gibran tuh ketika maju di Pilkada Solo, itu pakai batik khas. Ada foto-fotonya pahlawan kita gitu. Bung Karno, Jenderal Sudirman, Bung Hatta gitu. Ada Indonesia gitu, ada tulisannya. Nah ini AHY enggak. Fotonya AHY, terus di bawahnya AHY. Ini terus terang saya geli sama AHY gitu ya. Karena ya bukan kali ini aja gitu. AHY itu dulu potong rambut, pakai penutupnya tuh ada tulisannya AHY. Kayaknya di Indonesia, satu-satunya orang yang potong rambut, yang harus ada tulisan AHY-nya, tulisan nama dirinya, inisial si orang yang dicukur gitu ya. Cuma AHY gitu. Karena kalau Pak Jokowi dicukur, ya udah biasa aja gitu. Pakai penutup biasa, nggak ada JKW, nggak ada. Nah ini sekarang ada juga di batiknya gitu. Ya meskipun kita tahu AHY itu kemana-mana pakai baju ya selalu ada inisialnya AHY. Takut orang nggak tahu. Ya maklum, nggak terkenal soalnya gitu. Ya gimana? Elektabilitasnya kan masih rendah itu. Ya terus kemana-mana pakai AHY gitu. Cuma kan kalau dibandingkan dengan batiknya Gibran, itu kan berbeda sama sekali gitu. Gibran itu menggunakan batik ya dengan energi-energi atau nama-nama pahlawan gitu. Nah AHY pakai baju batik, pakai muka dia sendiri. Ini kayaknya nggak paham konsep strategi kampanye ini. Ya kalaupun AHY ini mau maju di Pilpres 2024 gitu ya. Ya boleh-boleh saja kalau bisa gitu ya. Kalau nggak bisa ya jangan nangis. Tapi biasanya kan kalau yang kita tahu kalau ada kaos atau baju yang bergambar capres atau cawapres atau tokoh gitu ya. Itu kan biasanya dibagi-bagikan kepada masyarakat, bukan dipakai sendiri. Yang dipakai sendiri biasanya nggak ada gambarnya. Nah ini AHY. Yang dipakai sendiri gambarnya AHY. Ini kan salah strateginya gitu. Atau gimana? Atau nggak ada yang ngasih tahu AHY. Ya, tapi apapun itu gitu ya, masih ada waktu untuk berubah. Saya cukup berharap Demokrat tidak memainkan narasi-narasi yang sama seperti tahun 2019 yang pernah digunakan oleh Prabowo Subianto, yang menggunakan ulama lah, kiai lah, fatwa-fatwa lah. Karena itu akhirnya yang nggak ada gunanya bagi masyarakat gitu. Itu cuma meyakinkan atau menanamkan kebencian-kebencian kepada orang yang memilih atau berbeda pilihan gitu. Karena seolah-olah kalau kemudian ada fatwa kiai atau forum kiai seperti ini, nanti ketika ada pemilihan pilpres, seolah-olah yang berbeda dengan mereka itu dianggap haram, sesat, atas nama agama akhirnya gitu. Apa gunanya bagi kita? Ya nggak ada. Nggak ada gunanya. Masyarakat nggak jadi lebih cerdas gitu. Taunya cuma kembali lagi kepada isu-isu soal agama dan sara gitu. Dan itu sekali lagi nggak ada gunanya. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.